Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Bida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini banyak sekali pertanyaan ya untuk di orang non Hindu yang bertanya kepada saya ya. Dan di Hindu ada puasa nggak? Di Hindu boleh nggak melakukan puasa Senin Kemis? Di Hindu apa aja puasanya? Apa cuman hari Nyepi doang? Nah, ya sebelumnya kita simak sebuah video ya dari seorang umat Hindu ya, saya sebut namanya Mbak Inem ya. Dia mengakunya namanya Mbak Inem ya. Dia punya pengalaman tentang puasa Senin Kemis meskipun dia agamanya Hindu ya. Mari kita simak videonya. Agamanya Hindu, tapi kok ikut puasa Senin Kemis? Iya guys, dulu aku ikut puasa Senin Kemis, puasa prihatin, tapi tanpa sahur ya. Jadi aku mau cerita sedikit tentang kekuatan puasa. Agamaku memang Hindu, tetapi kebetulan ibuku ini adalah orang Jawa. Sebelumnya dia Muslim, ya, dan dia selalu mengajarkanku tentang puasa-puasa. Di sini bukan karena apa ya, bukan dari lihat latar belakang agama, tetapi aku lebih ke manfaatnya aja. Dulu aku rutin puasa karena memang latar belakang kehidupanku yang kekurangan. Jadi untuk menahan lapar di saat sekolah dan sebagainya, aku itu berpuasa Senin dan Kamis. Tujuannya apa? Puasa Senin Kamis itu untuk laku prihatin. Karena ibuku selalu mengajarkan apabila kamu menginginkan sesuatu, lakukanlah berpuasa. Nah, puasa Kak Inem agak berbeda ya ini ya. Puasa Kak Inem itu bukan hanya sekedar puasa menjaga tidak makan, tetapi ibuku waktu itu mengajarkan bahwa puasa itu bukannya menahan lapar, puasa itu menahan ini, dan ini. Itu ajaran ibuku. Dan di saat Mbak Inem berpuasa Senin Kemis itu Mbak Inem mulai dari SMA ya, dari SMA itu karena uang sakuku sedikit, aku tidak banyak uang saku, aku menahan laparnya dengan berpuasa. Tapi selalu aku rasakan kehebatan dari puasa itu, apa yang aku inginkan selalu dikabulkan lewat berpuasa. Bahkan suamiku sendiri ini adalah hasil dari puasaku, anakku, rumah tanggaku dan sebagainya. Apa yang aku inginkan selalu tercapai berkat puasa. Di sini aku bukan karena apapun yang baik di agama manapun selalu aku lakukan ya Besti ya. Kebetulan waktu ini aku diajarkan puasa Senin Kemis oleh orang tuaku. Sebelumnya aku ini, dan ini. Percuma kita berpuasa menahan lapar, tetapi mulut kita ini masih sangat tajam. Percuma kita berpuasa menahan lapar, tetapi pikiran kita selalu buruk. Perbuatan kita masih tetap buruk. Nah, di situ yang diajarkan oleh orang tuaku. Sampai sekarang, di saat aku menginginkan sesuatu, itu selalu kulakukan dengan berpuasa. Dulu ibuku pernah bilang, jangan sering minta sama Tuhan. Ya, jarang-jaranglah minta. Apabila kamu ingin meminta pertolongan pada Tuhan, lakukanlah puasa lalu mintalah. Nah, disitulah Mbak Inem sering melakukan itu ya. Dengan lewat berpuasa, apa yang aku minta selalu dikabulkan oleh Tuhan. Selalu dijangkiti aura positif. Dijangkiti bukan dijangkiti penyakit, tapi dijangkiti aura positif. Bagi kamu yang sering marah, yang sering ngamuk, berkata kasar, bisa jadi aura yang ada dalam tubuhmu itu adalah aura buruk ya. Bersihkannya dengan apa? Ya dengan melakukan hal kebaikan, dengan berpuasa, bermeditasi, dan sebagainya. Sebenarnya di agamaku sendiri ada jaga perkataan, perbuatan, dan pikiran itu ada di agamaku sendiri. Ya, jadi kalau ada yang bilang, kok Mbak Inem agamanya Hindu tapi puasa? Ya, kenapa enggak? Karena dengan berpuasa, aku bisa menjaga lebih sabar lagi. Ya, dalam hal melakukan hal-hal yang lain tuh aku bisa lebih sareh lagi. Belajar ikhlas, sabar, pasrah, itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, setelah kita simak videonya ya jadi seperti kata Mbak Inem tadi, dia sudah melakukan puasa Senin Kemis itu sejak pada waktu dia masih sekolah ya di bangku SMA ya. Kalau nggak salah itu juga karena dulu dilatar belakangi oleh ya hidup yang kurang berkecukupan ya, tidak seperti anak-anak lain ya. Dikala temannya jajan ya, namanya anak sekolah ya, dia karena nggak punya uang ya dia tahan, tidak makan. Nah, terus berlanjut, eh, kebetulan ibunya mungkin dulu basicnya adalah orang Muslim,
Ya, di sana dia diajarkan untuk puasa Senin Kemis sehingga berkelanjutan. Nah, dia juga sudah menceritakan puasa Senin Kemis ya. Nah, sesuai dengan tema kita tentang puasa ya, dapat saya terangkan bahwa seperti tadi pertanyaannya, apakah di Hindu itu ada puasa? Ya, jawabannya tentu ada. Karena apa? Puasa sendiri itu berasal dari kata bahasa Sanskerta ya, Sanskrit ya, yang berarti adalah upa ya, upawasa ya. Upa berarti dekat ya, wasa adalah yang maha agung. Nah, di sini artinya adalah mendekatkan diri kepada yang maha agung. Siapa? Ya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Nah, jadi puasa di sini adalah suatu sadhana ya, suatu latihan atau kegiatan rohani untuk mempertebal keimanan kita, untuk meningkatkan jati diri kita, untuk meningkatkan spiritual kita dengan laku puasa ya. Jadi ingat, kata puasa berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu upawasa ya. Itu Tuhan. Ya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan ini kan banyak cara ya. Ya, ya seperti yang disebutkan di dalam Catur Marga Yoga, ada 4 jalan untuk mencapai Tuhan. Nah, di sini juga ada sadhana, kegiatan rohani spiritual ya. Latihan rohani ya seperti melakukan meditasi, yoga samadhi, sembahyang, berdoa, melakukan kegiatan beryatnya ya, melakukan kegiatan menolong sesama, dan ya salah satunya adalah melakukan kegiatan puasa ya, upawasa. Jadi di sini yang terpenting inti daripada puasa ini adalah ya, yaitu sebenarnya puasa tanpa tidak makan pun itu sebetulnya bisa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu kita berpuasa mengerem. Selain kita mengerem yaitu tidak makan, tidak minum, ya katakanlah yang merokok tidak merokok, manahan tidak minum, minum kopi, minum teh dan lain sebagainya. Ya itu yang terpenting adalah ya seperti kata Mbak Inem tadi, yang penting itu adalah kita mengerem panca indera kita ya, seperti pikiran ya, kita melakukan puasa terhadap pikiran ini ya. Kita mengurangi, mengerem, menghindari hal-hal yang buruk ya. Ucapan juga ya, biasanya kita ngomongin orang ya, membuli, berkata kasar ya, mencaci maki, terus kita juga uh, memfitnah dan lain sebagainya. Ya, hendaknya kita berlatih mengerem daripada indria, daripada mulut ini ya. Lidah juga begitu ya, perasa ya, merasakan hal-hal yang nikmat ya, ya makanan-makanan yang enak ya, ya itu juga kita berpuasa. Dan terutama juga mendengar ya, terutama mendengar gosip-gosip, mendengar hal-hal yang tidak baik ya, juga kita rem, dan hawa nafsu dan lain sebagainya ya. Jadi panca indera ini yang kita rem. Nah, kalau kita meskipun kita puasa tetapi kita masih ngomongin orang, masih kita berkata kasar, masih kita memaki orang, masih kita memikirkan hal-hal yang buruk, ingin mencelakai orang, itu tidak ada gunanya kita berpuasa. Lebih baik di stop saja ya, karena itu nggak ngaruh ya. Jadi puasa di sini adalah ya dari segi kesehatan memang itu bagus ya. Katakanlah kita seminggu sekali kita puasa, atau sebulan sekali kita puasa, atau 2 kali, 3 kali. Selain kita untuk mengasah batin kita, puasa, laku puasa ini juga yaitu detox ya. Membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya, yang 24 jam bekerja ya. Ya, jadi kita bisa tanpa makan minum seharian. Jadi itu juga bisa untuk detox ya. Nah, kembali lagi permasalahannya. Nah, di Hindu itu puasanya kapan dan apa saja puasanya. Nah, di Hindu itu ada puasa yang wajib dan ada puasa yang tidak wajib ya. Nah, di sini jadi yang wajib ini adalah pada saat kita hari raya Nyepi ya.
Jadi hari raya Nyepi ini sebenarnya wajib, ya, wajib puasa. Dan juga ini juga Siwaratri, Mahasiwaratri ini wajib puasa, ya. Jadi ini untuk malam keagungan Siwa, Mahasiwaratri kita juga puasa, merenungkan kemahakuasaan dalam manifestasi sebagai Dewa Siwa, Maha Pelebur. Dan yang ini juga kita puasa pada waktu Hari Raya Nyepi setelah pengerupukan, ya. Seharian penuh kita berpuasa, yaitu ya selain kita juga puasa Nyepi, ya juga kita ada namanya tuh puasa Ekadasi, ya. Ekadasi ini sih ya mungkin ada beberapa yang tidak tahu, banyak juga yang nggak tahu ya apa itu puasa Ekadasi. Nah, Ekadasi ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu di seluruh dunia, ya. Khususnya inti istilah dewatanya pemujaannya kepada Dewa Wisnu, ya. Ekadasi ini berarti dasi ini adalah puasa di hari ke-11. Maksudnya di hari ke-11 ini adalah setelah bulan purnama, ya. 11 hari kemudian, ya, menjelang tilem, ya, itu kita berpuasa, ya, itu namanya puasa Ekadasi, ya. Dan di dalam sebulan itu kita biasanya melakukan 2 kali, ya, 2 kali puasa Ekadasi. Nah, di sini ya kembali lagi kemuliaannya puasa Ekadasi, ya itu segala permohonan, segala kesusahan dan lain sebagainya akan dikabulkan oleh Sri Wisnu, ya, Dewa Wisnu Narayana, apabila kita betul-betul melaksanakan puasa itu dengan penuh keyakinan, penuh serada, penuh kedisiplinan, ya, dan rasa bakti itu tentunya, ya. Jadi itu sekilas ya tentang puasa Ekadasi. Nah, kembali lagi pertanyaan yang tadi seperti kasus yang dialamin oleh Mbak Inem tadi, ya. Bolehkah di Indo ini puasa Senin Kemis? Nah, itu kan pertanyaannya orang luar, ya. Karena Mbak Inem ini melakukan puasa Senin Kemis, dia cerita kepada umum, terus banyak yang bertanya. Mbak Inem kan kebetulan beliau ini agama Hindu, ya, beliau juga melaksanakan puasa Senin Kemis, ya sebetulnya tidak ada larangan, ya. Apapun kegiatan yang kita lakukan demi kebaikan, ya, dari manapun datangnya kebaikan, asal baik itu untuk perubahan kita itu tidak masalah, ya. Karena sebetulnya kan hari itu semuanya baik, ya. Kalau tidak baik, ngapain Tuhan menciptakan hari, ya? Ya, karena hari ini kan baik dan tidak baik ini ya mungkin ya orang terdahulu yang mempunyai pengalaman sehingga menetapkan ada hari baik dan tidak baik, ya. Nah, di samping juga yang saya tahu ya bahwa ini bukan karena mengadopsi puasanya saudara kita yang Muslim, ya. Di sini adalah Senin dan Kemis, ya. Jadi hari Senin itu sebetulnya adalah hari yang paling baik, yang terbaik untuk memuja Tuhan dalam manifestasi sebagai Dewa Siwa, ya. Hari Somo ya namanya. Maka kalau disebutnya Radite Somo, ya. Jadi Anggara, Buddha, Saraswati, Syukro, Sanisara, ya. Dan kayak gitu, ya. Jadi, nah, hari Senin ini kenapa baik untuk puasa, ya kan, Somo, ya, ada hari Somo. Kalau di Bali hari Somo ini adalah hari Senin, ya. Somo ini adalah minuman yang sangat lezat, yang sangat enak sekali, ya, tapi bisa memabukkan, ya. Ini adalah minuman para dewa di sorga, ya. Nah, jadi biar tidak mabuk, ya, oleh soma ini, maka kita pada hari Senin, ya, diwajibkan untuk memuja Dewa Siwa, ya. Kita wajibkan untuk bersembahyang, ya. Nah, itu ya diwajibkan kita untuk melakukan melakukan sadhana, kegiatan laku, ya, entah itu kita meditasi, sembahyang, dan puasa, ya. Nah, juga gitu, kalau hari Rebo adalah pemujaan kepada Dewa Ganesha, Kemis, ya, Kemis atau
Waraspati ya kalau bahasa di Bali ya. Itu adalah hari guru ya. Jadi para dewa ini mempunyai guru ya, yaitu para dewa adalah Brahaspati Acarya ya. Jadi Brahaspati Acarya. Nah, sedangkan hari Jumat adalah pemujaan kepada Dewi Laksmi ya. Dewi Laksmi, hari kesejahteraan, hari kemakmuran, mohon rezeki ya dengan Dewi Laksmi pada hari Jumat. Ya. Nah, sedangkan pada malam Jumat ya itu biasanya kan kenapa dianggap sebagai hari yang sangat keramat atau dihubung-hubung dengan mistik ya, karena pada malam Jumat itu menjelang Jumat ini adalah ya ada gurunya para kaum Asura ya, kaum Asura yaitu Sukracarya ya, Sukracarya ya. Jadi itu sebabnya di hari Jumat kita memuja Dewi Laksmi. Pada hari Sabtu yaitu Dewa Sani ya, Dewa Sani ya, Sani secara ya. Kalau hari Minggu Radite ya, berasal dari kata Raditya Dewa Surya. Jadi itu hari-hari ya. Apakah hari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita boleh memuja Tuhan dalam aspek manifestasi yang lain? Ya silakan, tidak ada yang melarang. Ya boleh saja ya, tidak ada yang melarang. Dan satu hal lagi ya, karena ini puasa Senin Kamis ya. Ya puasa Senin Kemis ya memang bagus juga untuk kita mengembleng spiritual kita, batin kita ya. Kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan ya saya sendiri juga sih ya sempat melakukan juga ya untuk puasa ya, terutama hari Senin ya. Kita untuk mengasah batin ya, kita ingin melakukan sadhana ya, agar segala kesulitan kesusahan juga dapat dilampaui dengan baik ya. Itu maksud daripada puasa tersebut ya. Nah, di samping juga hari yang baik untuk puasa adalah pada weton, hari weton ya, hari kelahiran ya. Jadi sebaiknya kita berpuasa pada saat hari weton ya. Dan yang kedua juga adalah Purnama Tilem ya. Pada bulan Purnama, pada bulan Tilem kita bagus untuk melakukan puasa ya. Selain tadi hari-harinya yaitu Siwaratri, Nyepi ya, dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia sebenarnya ya banyak untuk melakukan puasa ini ya. Jadi bukannya tidak ada puasa itu ya. Puasa ini ya memang sangat baik sekali ya, bukan kepada orang yang bukan ditujukan hanya kita karena kita ingin mendalami agama, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi secara umum juga dapat menyehatkan badan ini ya, terutama kalau kita sudah berusia di atas 45 lah ya. Jadi kita memulai untuk mengerem indria-indria ini ya, dan terutama juga indria-indria daripada ya telinga, mata, hidung ya, perut dan lain sebagainya. Jadi seperti kasusnya Mbak Inem tadi, bahwa puasa Senin dan Kamis ya tidak dilarang. Monggo saja kalau itu baik untuk spiritual, ada perubahan. Yang penting intinya ya melakukan sadhana untuk perubahan diri sendiri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi ya. Ya ketimbang kita tidak melakukan apa-apa ya. Ya memang apapun sadhana, kegiatan rohani spiritual yang kita lakukan, sekecil apapun spiritual sadhana yang kita lakukan, itu pasti akan ada karma baiknya ya. Jadi pasti akan ada hasil yang baik ya, untuk di kehidupan sekarang maupun di yang akan datang ya.
Jadi sekian dari saya. Ya, saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Om Santi Santi Santi. Oh.